Umat manusia di muka bumi bisa kembali dibayang-bayangi ancaman perang nuklir akibat kesombongan Amerika Serikat dan Donald Trump yang mengabaikan tawaran Rusia. Negeri Paman Sam tidak menyambut proposal perpanjangan kesepakatan New START, sebuah perjanjian yang membatasi kekuatan nuklir antara AS dan Rusia. Dan tepat pada 5 Februari ini, perjanjian yang sudah bertahan selama 16 tahun tersebut akan berakhir. AS melakukan blunder fatal karena berakhirnya New START bikin Rusia bisa menciptakan kekuatan nuklir tanpa batas. Supremasi Amerika Serikat sebagai negara adidaya terkuat di muka bumi pun bisa runtuh. Bagaimanakah potensi Rusia menciptakan kekuatan nuklir tak terbatas di muka bumi? Blunder Amerika membuat nuklir Rusia semakin kuat. Apakah kalian pernah membayangkan betapa mengerikannya senjata nuklir? Kekuatan nuklir pernah membuat umat manusia ketakutan di Perang Dunia Kedua. Kita semua mungkin sudah pernah mendengar tentang pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Saat itu Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom yang diberi nama Fat Man dan Little Boy. Kedua senjata pemusnah massal ini benar-benar menghancurkan Jepang. Hiroshima dan Nagasaki bahkan membutuhkan waktu sampai 10 tahun untuk pulih setelah dihantam bom nuklir. Sekarang kekuatan nuklir yang setara dengan bom Fat Man dan Little Boy berpotensi kembali bangkit. Semua itu terjadi karena blunder Amerika Serikat dan Donald Trump. Ya, seolah-olah masalah yang terjadi di dunia ini selalu berkaitan dengan AS atau Trump. Jika kalian berpikir kekuatan nuklir maha dahsyat itu akan diciptakan oleh Paman Sam, perkiraan kalian sedikit kurang tepat. Negara yang berpotensi memiliki kekuatan nuklir yang tak terbatas adalah Rusia, musuh bebuyutan AS. Kenapa bisa? Jawabannya karena Rusia sebentar lagi bakal lepas dari perjanjian tentang pembatasan nuklir. Bagi kalian yang belum tahu, amunisi nuklir Amerika Serikat dan Rusia dibatasi oleh sebuah perjanjian yang disebut New START. Kesepakatan ini ditandatangani pada 2010 oleh Presiden Barack Obama dari Amerika Serikat dan Presiden Dmitry Medvedev yang saat itu menjadi pemimpin Rusia. Berkat kesepakatan ini, persediaan hulu ledak nuklir AS dan Rusia menurun drastis dari jumlah 70.000 di pertengahan 1980-an menjadi hanya 12.000 saat ini. Kenapa AS dan Rusia harus menyetujui perjanjian New START untuk membatasi kekuatan nuklirnya? Jawabannya karena kedua negara ini punya amunisi nuklir mencapai 90% dari kapasitas nuklir dunia. Bayangkan saja jika AS dan Rusia dibebaskan memakai kekayaan nuklir tersebut. Mungkin dunia bisa terus berperang setiap hari karena kedua negara adidaya ini saling pamer kekuatan. Hal itu sudah pernah terjadi pada Perang Dingin atau Cold War selama 46 tahun. Periode Perang Dingin adalah masa-masa paling mencemaskan dan menakutkan bagi umat manusia. Semua orang saat itu ketar-ketir jika AS dan Rusia memutuskan untuk berperang di medan tempur. Dapat dipastikan senjata nuklir akan kembali digunakan. Sekarang ketakutan itu bisa saja kembali karena perjanjian New START akan segera berakhir pada 5 Februari 2026. Pihak Rusia sudah bersiap untuk menyambut tatanan nuklir tanpa batasan. Sergei Ryabkov selaku Wakil Menteri Luar Negeri Rusia menyebut negaranya tidak salah jika memanfaatkan momentum ini untuk memulai sesuatu yang baru. Menurut Ryabkov, Rusia telah menawarkan perundingan lanjutan untuk memperpanjang perjanjian New START, namun pihak Washington justru bergeming. Tidak adanya jawaban juga merupakan jawaban. Saya tidak ingin mengatakan berakhirnya perjanjian ini berarti bencana dan perang nuklir akan dimulai. Tetapi itu tetap seharusnya membuat semua orang khawatir, tegas Ryabkov. Ya, jika dilihat dari statement Wamenlu Rusia ini, mereka telah memperingatkan AS akan ada bahaya besar jika perjanjian New START berakhir. Bahkan Presiden Vladimir Putin juga turun tangan mengajak Paman Sam untuk kembali berunding. Pemimpin Rusia ini ingin mempertahankan pembatasan nuklir demi kebaikan umat manusia. Dalam hal ini saya mengusulkan memperpanjang perjanjian saat ini tanpa syarat setidaknya selama 1 tahun. Sehingga negosiasi yang berarti dapat dilakukan pada semua parameter masalah, katanya. Namun Amerika Serikat tidak menyambut dengan baik ajakan Rusia tersebut. Media lokal Rusia TASS telah memprediksi manuver AS menolak perpanjangan New START bisa memicu bahaya besar. Jika kesepakatan tersebut berakhir, baik AS atau Rusia akan kembali berlomba menciptakan amunisi nuklir terkuat. Siapa pihak yang paling dirugikan jika perjanjian New START berakhir?
Jawabannya adalah Amerika Serikat. Ya, Paman Sam bakal lebih kewalahan mengendalikan ekspansi nuklir Rusia jika kesepakatan tersebut selesai. Ditambah Rusia juga punya sekutu yang dibekali persediaan nuklir masif, yakni Cina. Tanpa pembatasan nuklir, Rusia dan Cina bisa berkongsi menekan kekuatan AS. Kekuatan nuklir Rusia juga semakin tak terbendung jika berhasil menampung uranium dari Iran. Pihak Moskow sampai saat ini terus menawarkan diri untuk mengekspor cadangan uranium yang telah diperkaya dari Iran ke Rusia. Rusia pernah mengusulkan untuk mengekspor cadangan uranium yang diperkaya dari Iran. Inisiatif ini masih ada di atas meja, kata Maria Zakharova selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia. Sebagai informasi, Iran punya cadangan uranium mencapai 6,6 ton. Jumlah tersebut termasuk uranium yang diperkaya hingga tingkat 60%, hampir mendekati tingkat senjata nuklir yang berada di kadar 90%. Mengingat hubungan dekat Rusia dan Iran, potensi Moskow mengekspor uranium Teheran bukan hal yang mustahil. Dengan tambahan bahan bakar utama reaktor nuklir dari Iran, misi Rusia untuk menciptakan tatanan nuklir tanpa batasan bisa segera terwujud. Vladimir Putin terus merangkul kawan dan lawan. Bukan hanya mempersiapkan tatanan nuklir tanpa batas, Vladimir Putin juga terus melakukan manuver politik untuk menarik sekutu dan lawan Rusia. Pria kelahiran Saint Petersburg ini memang dikenal sebagai politikus ulung. Putin yang dulu dianggap sebagai tokoh tak populer tiba-tiba bisa menjadi presiden Rusia. Karir yang berasal dari agen intelijen Uni Soviet atau KGB bikin manuver politiknya begitu luas. Putin punya satu prinsip yang terus dipegangnya selama menjadi presiden. Kepentingan Rusia di atas segalanya. Berkat filosofi ini, ia bisa merangkul dan memukul siapa saja demi kejayaan Rusia. Hal ini bisa kita lihat saat Putin berusaha membuka hubungan dengan Uni Eropa. Ia bahkan sempat menawarkan bantuan Rusia untuk meningkatkan pertahanan negara-negara benua biru. Sambutan Putin pada Uni Eropa ini ternyata menarik perhatian Prancis. Emmanuel Macron selaku Presiden Prancis ingin kembali menjalin komunikasi dengan Rusia. Menurut Macron, hal ini penting untuk dilakukan oleh negara-negara Eropa lainnya. Persiapan sedang dilakukan sehingga diskusi berlangsung di tingkat teknis. Dalam konteks ini penting bagi Eropa untuk memulihkan jalur diskusinya sendiri, ujar Macron seperti dikutip harian Prancis Le Monde. Sebelumnya, Macron juga spesifik mengaku tertarik dengan alutsista megah Rusia. Salah satunya adalah senjata rudal hypersonic andalan Rusia, yakni Oreshnik. Peluru kendali yang membawa hulu ledak nuklir ini sudah 2 kali menggetarkan Eropa dan NATO. Rusia tercatat memakai Oreshnik untuk membombardir Ukraina pada November 2024 dan akhir 2025 lalu. Jika kita ingin tetap kredibel, kita orang Eropa dan terutama Prancis yang memiliki teknologi tertentu harus memperoleh senjata baru ini yang akan mengubah situasi dalam jangka pendek, tegas Macron. Bukan hanya Prancis, ada Italia yang juga ingin menjalin hubungan kembali dengan Rusia. Perdana Menteri mereka, Giorgia Meloni, menegaskan Uni Eropa tidak boleh terus-terusan mengucilkan Rusia. Negara-negara benua biru nampaknya mulai sadar kalau Rusia tak seburuk yang mereka bayangkan. Selama ini Uni Eropa mungkin terjebak propaganda Amerika Serikat yang selalu menganggap Rusia sebagai ancaman. Keberhasilan Putin menarik lawan Rusia untuk membuka hubungan juga dilakukannya kepada para sekutu terdekat. Putin baru saja memuji Cina sebagai mitra terbaik Rusia dalam menjaga stabilitas dunia. Lewat sebuah video call, Putin berbicara dengan Xi Jinping tentang aliansi kedua negara. Ia memuji kedekatan hubungan ekonomi, politik, dan keamanan Rusia-Cina yang kian erat. Negeri tirai bambu menjadi penyokong utama Rusia sejak perang melawan Ukraina dan sanksi besar-besaran dari Barat. Apresiasi Putin langsung dibalas dengan hangat oleh Presiden Xi. Pemimpin Cina tersebut bahkan menggunakan analogi Lichuan dalam kalender Cina. Lichuan sendiri bermakna tanda dimulainya musim semi yang biasanya jatuh sekitar 4 Februari. Xi mengibaratkan hubungan Rusia dan Cina di tahun 2026 seperti Lichuan. Kedua negara saling merangkul dengan ambisi dan harapan yang baru. Sneakers dari Humble Break ini punya puluhan warna dan motif buat jaga style kamu tetap kece waktu olahraga. Cek linknya di bawah ini. Selangkah lagi memenangkan perang di Ukraina. Rusia terus bergerak menghantam Ukraina saat Amerika Serikat lengah. Donald Trump yang sedang dipusingkan kericuhan di dalam negeri dari skandal Val Epstein sudah mulai kehilangan pengaruhnya di Ukraina.
Serangan kejutan Rusia pada 3 Februari menghantam sistem pertahanan roket AS. Rudal Iskander M milik Rusia berhasil menghancurkan sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS yang berada di Kharkov, Ukraina. Serangan Rusia kembali berlanjut menyasar fasilitas energi Ukraina di kota Zaporizhia. Hantaman rudal dan drone Rusia membuat warga di kota ini membeku kedinginan. Volodymyr Zelensky selaku Presiden Ukraina mengutuk keras serangan Rusia tersebut. Memanfaatkan hari-hari terdingin di musim dingin untuk meneror orang lebih penting bagi Rusia daripada beralih ke diplomasi, kata Zelensky dilansir AFP pada Rabu lalu. Vladimir Putin tampaknya benar-benar ingin segera memenangkan perang melawan Ukraina. Ia dengan cerdas mengkhianati permintaan Trump untuk tidak menyerang Ukraina pada musim dingin. Sebelumnya Trump sudah gembira Rusia akan menahan gempuran ke Ukraina selama musim dingin. Kemenangan Rusia di Ukraina semakin terlihat jelas usai kekuatan NATO berkurang. Selain AS, pelindung utama Ukraina dari gempuran Rusia adalah NATO. Meski tercatat telah mengeluarkan dana miliaran dolar AS untuk membantu Ukraina, namun kekuatan aliansi militer ini menurun sejak berseberangan dengan AS terkait Greenland. Selain itu, NATO dan AS juga semakin renggang usai Trump meremehkan peran pasukan NATO di Afghanistan. Statement ngawur dari Trump tersebut sampai membuat Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, marah besar. Kini Rusia berada dalam posisi yang sangat diuntungkan untuk menghabisi Ukraina. Keretakan hubungan NATO dan AS seolah menjadi pertanda terwujudnya janji Putin pada akhir tahun lalu. Ia dengan tegas berpidato di depan rakyat Rusia bahwa negaranya akan menang melawan Ukraina. Kami percaya pada Anda dan kemenangan kita. Jutaan orang di seluruh Rusia percayalah, tegas Putin. Dapatkan jaket kece anti air yang cocok banget kamu pakai nongkrong dan motoran? Cek linknya di bawah ini. Dengan peluang Rusia mencapai tatanan nuklir tanpa batas, akankah Vladimir Putin bisa menghajar Amerika Serikat dan Donald Trump dengan kekuatan penuh?